Halo, sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih 1 tahun. Saya harap mudah-mudahan teman-teman setelah melihat atau menonton video saya bisa menjadi sugesti dan motivasi untuk teman-teman bisa menjadi cepat sembuh, khususnya bagi teman-teman yang selama ini masih menderita, yaitu sakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Saya bisa sembuh, teman-teman pasti bisa sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik berapa lama terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, ketika kita menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, banyak pertanyaan dari teman-teman, kenapa lama sekali, berapa tahun dan lain sebagainya itu. Nah, pengalaman saya menderita ini ya, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Artinya dalam waktu 1 tahun ini yang sensasi itu terus menerus bersambung ada gitu. Tapi sebelum itu pun sebenarnya sudah terkena, cuma masih temporer, masih agak jarang, sehingga waktu itu belum saya anggap apa-apalah. Misalkan perut kembung, saya anggap ya masuk angin biasa seperti itu. Nah, itu tidak saya hitung dalam hal itu ya. Nah, mengapa begitu? Nah, karena memang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini penyebabnya itu kompleks, sehingga untuk keluar dari itu ya, itu solusinya juga kompleks. Nah, karena kompleks itulah menjadikan sangat sulit untuk keluar dari itu. Tetapi ada rahasianya ya, nanti akan saya ceritakan kepada teman-teman. Jadi sekarang kembali lagi ke masalah berapa lama ya. Nah, itu saya terkena itu kurang lebih 1 tahun. Tetapi ketika kita sharing dengan teman-teman sesama penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, ini termasuk waktu yang sedang lah itu. Tapi paling cepat itu ya 6 bulan itu biasanya ya, 6 bulan, atau cepat sekali itu 3 bulan. Tapi persentasenya kecil lah yang seperti itu. Rata-rata itu tahunan bahkan lebih. Seperti saya kalau dihitung secara detail itu juga sebenarnya 1 tahun lebih gitu loh. Nah, teman-teman semua, itu ya, saya menderita selama 1 tahun. Nah, itu kalau kita sharing dengan teman-teman itu ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Ini betul-betul gangguan atau penyakit yang luar biasa dan aneh menurut saya. Jadi ketika kita belum menemukan rahasianya untuk keluar dari ini lingkaran asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, itu sangat sulit. Maka dari itu penyakit ini adalah penyakit yang mengajak kita untuk pintar, untuk berpikir, untuk bagaimana caranya
keluar dari lingkaran negatif asam lambung ketensiatif psikosomatis itu. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi untuk memahami saja itu butuh waktu yang lama. Jadi yang pertama memang yang harus kita pahami, pastikan bahwa kita itu menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, untuk memastikan saja itu kita harus karena sudah berulang kali ke dokter dengan dikasih obat tapi juga tidak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya kita berpikir, nah kemudian mungkin ada yang sampai ke paranormal dan sebagainya, tapi juga hasilnya tidak signifikan. Nah, akhirnya kita mikir lagi seperti itu. Nah, setelah itu nanti lama-lama kan menemukan, oh sebenarnya saya sakit asam lambung ketensiatif psikosomatis itu. Nah, setelah bisa menentukan itu bahwa kita pasti sudah itu, artinya kita sudah fokus, tidak perlu mencari-cari penyakit yang lain lagi, karena yang tadinya dicari-cari setelah dicek dokter itu faktanya itu sehat, faktanya tidak apa-apa, seperti itu. Nah, itu rata-rata itu akan mengalami proses seperti itu dulu. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita tahu dan fokus bahwa penyakitnya itu asam lambung ketensiatif psikosomatis, kemudian kita mencoba memahami apa itu asam lambung, apa itu apa itu anxiety, apa itu psikosomatis. Nah, setelah kita memahami, kemudian kita mengenal gejala-gejalanya, ciri-cirinya, sampai dengan ada trik-trik untuk keluar dari itu. Nah, seperti itu. Jadi ini juga membutuhkan proses lagi. Maka dari itu, kalau kenapa penyakit ini sampai lama, nah itu karena prosesnya begitu panjang. Maka saya katakan asam lambung ketensiatif psikosomatis adalah penyakit yang mengajak kita untuk pintar, karena kalau kita belum mencoba mempelajari, belum paham, itu sulit untuk keluar dari itu. Nah, itu maka ini termasuk penyakit yang unik gitu loh, yang unik gitu. Dan itu bisa ditemukan setelah kita mengalami. Jadi bagi orang yang belum pernah mengalami penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis juga belum paham tentang soal itu, karena belum merasakan gitu. Kadang kita bercerita saja, sepertinya mereka ya tidak yakin gitu, tapi setelah mengalami, maka bagi sesama penderita itu asik sekali kalau kita membicarakan tentang itu. Dan kita membicarakan tentang itu, saling sharing, ini sudah termasuk obat lah, obat terapi yang sebentar lagi nanti kita akan bisa keluar dari itu. Itu pengalaman saya seperti itu. Nah, kemudian juga kenapa lama ya? Kenapa lama? Karena yang namanya asam lambung ketensiatif psikosomatis itu adalah sakitnya itu dua hal. Jadi secara fisik kita juga sakit ya, yang melalui sensasi-sensasi rasa yang luar biasa, yang dikatakan sampai dengan ada 1001 rasa ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki lah ya, itu terasa semua. Nah, selain itu juga psikis juga kena. Jadi ini adalah sakit fisik juga sakit psikis itu. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari dulu, akhirnya nanti bisa keluar dari itu. Nah, untuk secara fisik kita badan lah ya yang kita anggap sakit. Nah, kemudian secara psikis ini menyangkut mental, pikiran, perasaan. Nah, itu terkena, maka itu yang istilahnya anxiety dan psikosomatis begitu. Nah, maka dari itu di dalam mencari penyembuhannya, setelah kita memahami dan yakin bahwa kita terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis, kemudian dalam pemahamannya juga tahu kalau asam lambung itu tidak berbahaya. Asam lambung itu semua orang punya. Asam lambung yang menimbulkan sensasi ini adalah hanya sekedar numpang lewat. Nah, kita harus punya keyakinan seperti itu dulu.
yang akhirnya nanti akan sembuh begitu. Nah, maka dari itu di dalam kita menangani itu nanti supaya tidak tambah lama lagi penderitaannya. Nah, itu pertama ya kita harus penyembuhan fisik dan penyembuhan psikis atau mental gitu. Nah, mana yang didulukan? Nah, itu seharusnya bersama-sama gitu. Karena apa? Kalau secara fisik sudah sembuh tapi secara psikis belum, nah itu nanti akan berputar lagi. Jadi psikis itu mempengaruhi fisik, akhirnya timbul lagi asam lambung. Nah, itulah yang sering saya sebut sebagai lingkaran negatifnya seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, maka tidak akan berhenti itu terus saja asam lambung itu akan produk. Nah, oleh karena itu harus kita pahami, kita pelajari, dan kita yakini bahwa asam lambung itu tidak berbahaya. Asam lambung hanya numpang lewat dan akhirnya akan sembuh seperti itu ya. Nah, untuk penyembuhan secara fisik, usahanya ya yang umum biasanya ketika kita merasa ada keluhan-keluhan fisik ya, sensasi yang menyakitkan dan sebagainya, biasa berobat lah ya, berobat ke dokter tentunya, atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk pertolongan pertama. Pertolongan pertama biasanya ada reaksi yang positif lah, dalam arti ya mengurangi kesakitan seperti itu. Akan tetapi biasanya itu karena ini hubungannya dengan psikis juga, kadang belum sembuh total, masih kambuh lagi, akhirnya ke dokter lagi. Nah, sampai berulang-ulang seperti itu. Kemudian setelah itu, ini masih hubungannya dengan fisik ya, kita atur pola makan lah ya, pola makan katakanlah dengan waktu yang tepat waktu. Kita hindari makanan-makanan yang asam, yang pedas, yang banyak mengandung lemak, kemudian yang alot-alot dan sebagainya seperti itu. Itu juga saya kira teman-teman sudah paham juga ya, karena itu sudah sering dibicarakan di mana-mana seperti itu. Nah, selain itu juga kita harus mengatur pola hidup ya. Pola hidup dalam arti di sini adalah pola istirahat lah. Pola istirahat itu minimal tidur kurang lebih ya 7 sampai 8 jam misalkan seperti itu. Nah, itu kita laksanakan. Nah, itu nanti dampaknya kepada fisik. Fisiknya mungkin akan menjadi lebih baik gitu. Tetapi juga belum abadi ya, dalam artian menjadi permanen sembuh kalau psikisnya belum disembuhkan juga itu. Nah, maka langkah berikutnya untuk mempercepat supaya penderitaannya tidak terlalu lama, nah itu selain penyembuhan fisik seperti tadi ya, nah kita harus ada penyembuhan psikis atau penyembuhan mental itu. Ini hubungannya dengan perasaan ya, rasa was-was, rasa cemas ya, cemas yang berlebihan atau anxiety, rasa takut, rasa khawatir. Ini sangatlah ini menguasai pikiran kita gitu di saat orang itu sedang terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu, sampai dengan pikiran ini juga serba negatif analisanya, jadi tidak berpikir secara wajar, secara logis begitu. Nah, itu gangguannya seperti itu. Nah, maka dari itu juga harus kita latih misalkan kita kurangi rasa cemas kita, kita berpikir wajar ya, berpikir positif seperti itu. Jadi kita kurangi rasa ketakutan kita, rasa was-was kita, kemudian pikiran kita, mindsetnya harus berpikir yang positif seperti itu. Tetapi untuk keluar dari itu juga tidak mudah. Jadi kadang kita sudah terbiasa ngomong, lah sekarang cuek aja, ndablek aja, masa bodoh dan sebagainya, emang gue pikirin. Bisa ngomong seperti itu, tapi secara realnya untuk melaksanakan hal itu sulit. Mengapa sulit? Karena kita punya panca indera, kita melihat,
telinga mendengar, kemudian hati merasakan, sehingga kadang sulit untuk melepaskan itu, apalagi sensasinya sangat dahsyat deh, sehingga pasti masih berpikirnya yang aneh-aneh seperti itu. Kadang yang paling mendominasi itu rasa ketakutan ya. Ketakutan ketika ada sensasi-sensasi yang memang sangat sakit, misalkan ada nyeri di dada sangat sakit. Nah itu akhirnya berpikir menjadi takut jangan-jangan ini paru-parunya rusak gitu, seperti itu, dan seterusnya. Setiap sensasi selalu dikategorikan ke itu, atau mungkin nyeri sampai ke tangan, wah jangan-jangan nanti stroke. Nah pikirannya seperti itu, padahal semakin berpikir yang negatif seperti itu, nah itu asam lambung semakin produk gitu, sehingga seperti ya lingkaran negatif lah begitu. Ini sulit sekali untuk keluar dari itu. Nah maka dari itu resep ya, ini resep model saya ya untuk menyembuhkan secara psikis. Kita itu memang pertama harus banyak bersyukur lah ya, berbanyak bersyukur, alhamdulillah, yakin kepada yang maha kuasa, bahwa ini adalah juga kehendak Allah ya, kehendak Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Semuanya itu adalah proses untuk mendewasakan diri kita supaya lebih baik gitu. Jadi ya tetap alhamdulillah saja begitu, sehingga nanti perasaan-perasaan ketakutan dan sebagainya itu akan berkurang itu. Dan yang kedua, kita ikhlas saja. Jadi ikhlas saja menjalani sakit itu. Jadi sakit juga harus dinikmati sebenarnya ya, supaya tidak berkelanjutan lebih panjang gitu. Jadi nanti akan berkurang rasa cemas, rasa takut itu. Kita ikhlaskan saja. Ini adalah proses pendewasaan diri kita supaya lebih baik dan lebih bahagia, tentunya begitu ya. Nah selain itu, selain kita bersyukur, kita ikhlas, kemudian kita juga sabar ya. Bahkan sabar di sini dimaknai sabar itu tanpa batas gitu. Jadi kita tidak ya sabar lah ya, namanya orang sabar itu walaupun misalkan dalam keadaan sakit mereka tetap tahan dan sebagainya gitu. Nah kemudian selain bersabar juga sadar di sini. Nah sadar artinya kita mampu introspeksi diri ya, atau mawas diri. Nah kita koreksi tentang diri kita, kemudian kita perbaiki supaya menjadi lebih baik. Karena hikmahnya sakit ini tuh mengajak kita sebenarnya proses untuk mengangkat derajat kita menjadi lebih baik dan akhirnya menjadi lebih bahagia. Itu begitu teman-teman ya. Nah yang terakhir ini ya, jadi mengapa itu lama ya, sering pada tanya itu berapa lama, kenapa lama banget dan sebagainya kalau sakit asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah itu karena terjadi lingkaran negatif, lingkaran seperti rantai negatif lah, antara asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Contohnya begini, asam lambung pure itu kan adanya di dalam lambung, di dalam perut. Ketika perut sudah tidak terasa kembung, tidak terasa begah, tidak terasa melilit, tidak merasa perih, nah itu artinya sudah sembuh sebenarnya asam lambung itu. Tapi kalau misalkan pikirannya masih ada was-was ya, masih ada rasa takut, masih ada rasa khawatir dan sebagainya, itu akan produk lagi gitu, akan produk lagi, sehingga seperti berkelanjutan, seperti rantai negatif itu tadi. Atau berpikirnya yang negatif, yang aneh-aneh itu, apalagi sampai berpikir wah jangan-jangan nanti saya mati nih dan sebagainya. Nah sampai ke situ itu produknya semakin tinggi asam lambungnya. Nah ketika sudah seperti itu, ini namanya sudah terkena anxiety dan psikosomatis.
Nah, itu yang menjadikan lama untuk sembuh. Nah, kuncinya untuk sembuh memang kita harus pahami. eh, Makanya tadi saya katakan ini adalah penyakit yang mengajak kita untuk pintar, karena kita harus memahami dulu itu. Nah, setelah memahami terus penyebabnya apa saja, nah nanti baru bisa keluar dari ini. Begitu teman-teman. Oke ya. Jadi intinya supaya cepat-cepat kita keluar dari gangguan asam lambung ketensiatif psikomatis ya. Pertama, kita yakin bahwa asam lambung ini tidak berbahaya. Asam lambung hanya numpang lewat dan pasti kita akan sembuh. Nah, untuk menenangkan psikis, nah kita harus selalu bersyukur, ikhlas, sabar, dan sadar. Insya Allah akan cepat sembuh. Begitu teman-teman, saya bisa sembuh, teman-teman pasti bisa sembuh. Sekian, saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.